Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Dus Pinjol. Pada video kali ini gua akan bahas seputar bantuan pelunasan utang pinjaman online. Ini kabar bahagia sekali bagi para nasabah yang saat ini sudah gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal, dan nasabah mau bersihkan datanya. Silakan ikuti video ini sampai selesai ya bro, karena di sini informasinya gua berikan secara utuhnya dan gua akan berikan step by stepnya tuh bagaimana. Informasi ini gue ambil dari media massa, dan di sini gue akan sedikit membacakan gue akan bacakan informasinya terlebih dahulu ya bro. Seperti diketahui, akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat yang kesulitan dalam masalah ekonomi lantaran mereka banyak melakukan upaya untuk mendapatkan uang dengan cara melakukan pinjaman online atau pinjol ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi ya, masyarakat di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang sudah gagal bayar, telat bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal. Wajar sih kalau telat bayar, gagal bayar, karena semua itu karena kebutuhan bro. Di zaman sekarang ini untuk mencari uang aja susah bro. Jadi mereka untuk mengambil jalan pintas, yaitu menggunakan ya pinjaman online. Cuma modal KTP doang kalian dapatkan pinjaman. Tapi di balik itu sebenarnya pinjol itu tidak bisa membantu bro. Ujung-ujungnya kalian telat bayar di sebuah aplikasi pinjaman online, bunganya akan bertambah, dan ini yang akan memberatkan kehidupan kalian gara-gara masalah utang piutang di pinjaman online ya bro. Baru-baru ini kabar bahagia datang dari nasabah yang terjerat utang pinjol. Nasabah tersebut diprediksi akan galbay alias gagal bayar. Jika kabar bahagia ini datang menghampiri, kabar bahagia tersebut ialah bantuan yang disediakan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Dilansir dari laman resmi Basnas, ia sudah membantu beban utang salah satu masyarakat yang terjerat pinjol di Tangerang, Banten. Ya, program ini dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Ya, Basnas ini dia mengumumkan di laman resminya bahwa dia itu bisa membantu dalam utang pinjaman online ya bro, dan mereka juga memberikan syarat-syaratnya untuk agar Basnas ini bisa membantu kalian sebagai nasabah dari pinjaman online. Dan apa aja sih persyaratannya, nanti gua akan kasih tahu kepada teman-teman persyaratannya bagaimana agar kalian tuh bisa dibantu sama Basnas ini, Badan Amil Zakat Nasional. Tolong perhatikan video ini sampai selesai. Sebelum gue melanjutkan ke video berikutnya, di sini bagi teman-teman yang belum mendukung dan belum mensupport channel YouTube Dus Pinjol, silahkan klik saja tombol subscribe dan like-nya. Oke, gue melanjutkan ke videonya. Jadi Basnas ini sudah banyak sekali merilis ya hasil bantuan dia kepada masyarakat yang saat ini sedang membutuhkan ya. Dilansir dari laman resmi Basnas tadi ya bro, kalian bisa saja buka websitenya di Basnas. Itu dia sudah banyak sekali mempublik hasil bantuan dia untuk bagi masyarakat yang saat ini sedang membutuhkan bantuannya. Nah, di sini gua akan sedikit memberikan ceritanya ya bro. Basnas ini sudah membantu masyarakat yang sudah terjerat dalam utang piutang ataupun pinjol ya bro. Diketahui dari masyarakat tersebut bernama Mila Kusuma. Jadi ada salah satu warga yang bernama Mila dan dia tempat tinggalnya di Tangerang ya bro, Kampung Rawa Lini, RT 01 RW 07 di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Kalian pernah ingat kan ya berita dari orang yang gagal bayar pinjaman online? Dia hampir saja ingin menjual ginjalnya demi untuk melunasi utang pinjolnya. Kalian masih ingat kan berita itu? Dan setelah berita itu viral, Basnas ini bergegas untuk membantu nasabah tersebut ya bro. Dan gue sini akan melanjutkan ke bantuan yang diberikan Basnas tentu tidak semerta-merta langsung memberikan uang tunai. Jadi Basnas ini membantu nasabah yang saat ini terjerat dalam utang pinjaman online. Dia membantu dengan cara memberikan uang tunai bro. Uang tunai. Tentu info ini, kabar ini sangat bahagia sekali bagi ya masyarakat ataupun nasabah dari pinjaman online yang sudah gagal bayar. Lalu apa saja sih persyaratannya agar Basnas ini bisa membantu kita? Kalian perhatikan ini, kalian simak ini,
persyaratannya dan bagaimana caranya untuk meminta bantuan kepada Basnas ini. Bantuan Amil Zakat Nasional. Di sini gua akan memberikan step by stepnya. Syarat utang pinjol dibantu Basnas. Yang pertama, 1. Pinjaman dilakukan dengan alasan digunakan untuk memenuhi kebutuhan untuk mendesak. Jadi kalau kalian tuh meminjam sama koperasi sama pinjol dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, kalian gagal bayar, Basnas ini akan membantu kalian. Itu persyaratan yang pertama. Lalu persyaratan yang kedua, kalian harus melengkapi dokumen yang lengkap. Melengkapi dokumen yang sesuai dengan ketentuan karena Basnas merupakan lembaga publik yang keuangan juga diaudit oleh publik sehingga pelaporan dipertanggungjawabkan secara umum kepada para pemberi zakat. Yang ketiga, surat pernyataan. Jadi setelah kalian sudah mendaftar, kalian itu harus membuat surat pernyataan. Yang keempat, kalian siapkan juga dokumen dari kartu keluarga atau KK. Yang kelima, kartu tanda penduduk. Kalian juga harus menyiapkan KTP kalian. Yang keenam, kalian harus memfotokopi SKTM. Ya, yang ketujuh, kalian harus angsuran pinjaman. Sementara nominal yang akan dibantu akan dipertimbangkan sesuai dengan kemampuannya. Untuk Mila Kusuma sendiri, Basnas memberikan bantuan sebesar 35 juta rupiah. Wow, gede juga ya. Basnas ini bisa membantu masalah utang pinjaman online kalian, asalkan kalian sudah memasuki kriterianya ataupun persyaratannya. Yang selanjutnya lagi di sini gua akan memberikan informasinya. Nah, kalau kalian sudah mengetahui syarat-syarat persyaratannya, langsung aja kalian datang ke kantornya ya, Bro. Di mana Bang kantornya? Di sini gua akan kasih tahu ke teman-teman untuk melihat kantornya ataupun datang kantornya. Yang pertama, kalian coba buka websitenya di basnasinnasional.co.id ya, atau basnas.co.id. Nah, di sana kalian bisa buka saja websitenya. Nanti di sana ada alamat yang tertera di dalam halaman websitenya. Lalu kalian bisa kunjungi kantor di Jakarta. Ya bro, kalian bisa datang ke sana aja. Di sini gua akan sedikit menceritakan tentang Basnas ini yang sudah membantu orang-orang yang masyarakat yang saat ini dalam masalah utang piutang ataupun masalah utang pinjaman online. Nah, itu adalah seputar informasi yang gue udah sampaikan ya, program bantuan pelunasan utang pinjaman online. Kalau misalkan informasi ini kurang lengkap, kalian mungkin bisa menunggu video berikutnya ataupun kalian bisa mengunjungi halaman website dari Basnas Nasional yang beralamat Basnas Nasional. Kalian bisa melihat di halaman website, bisa langsung di sana. Ya, kalau sekalian sudah menemukan alamat kantornya, langsung saya datang ke tempat kantornya. Tapi bagi teman-teman, kalau misalkan kalian nggak butuh bantuan ini, ya saran gua adalah ya kalian nggak usah yang namanya pinjem sana sini lagi ataupun gali lubang tutup lubang. Jangan pernah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang. Artinya kalian minjem di suatu aplikasi yang A, setelah kalian dapat pencairan dari aplikasi A, lalu kalian hasil pencairan ini kalian gunakan untuk membayar aplikasi yang B. Ini yang tidak dianjurkan, dan sini tidak diperbolehkan untuk yang namanya gali lubang tutup lubang. Ya bro, karena apa? Karena kalau kalian melakukan seperti itu bukan solusi yang terbaik bagi teman-teman yang saat ini telat bayar ataupun gagal bayar. Ya bro, itu bukan solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik adalah kalian, kalau memang misalkan kalian sudah nggak mampu bayar, sudah gagal bayar, kalian ya siapkan kalian dulu. Itu yang pertama, siapkan mental kalian dulu, harus berani ya bro. Yang kedua, kalian itu ya harus punya rasa masa bodoh banget tentang ya kalian sudah gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online. Itu dulu kalian pegang. Yang ketiga, kalian juga harus siap menerima risiko ataupun konsekuensinya. Apa saja sih risiko dan konsekuensinya ketika kalian telat bayar ataupun gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal? Yang pertama, resikonya kalian tuh pasti bakalan terus-terusan ditagih via chat, via WA sama deskolnya. Ataupun DC-nya juga akan menagih di kontak darurat ataupun di luar kontak darurat, dan itu adalah resiko kalian. Yang selanjutnya, resikonya kalian pasti akan didatangi sama debt collectornya.
debt collector ini datang ke rumah Anda untuk menagih utang dari pinjaman online. Kalau desanya datang, ya kalian gak mampu bayar, kalian bisa kasih tahu bahwasanya kami belum sanggup membayar, dan jangan banyak cerita yang aneh-aneh ataupun yang macam-macam. Kalau datang lagi, itu gua sudah berikan solusi dan tipnya cara untuk menghadapi ini. Mungkin itu yang gue sampaikan gak terlalu ya, karena ya gue sudah berikan infonya di dalam channel YouTube gua yang video kemarin rame ya bro. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.